Saya marah, sangat marah. Tidak selayaknya orang sebaik Kang Dul itu meninggal dengan cara seperti itu. Saya sangat marah dengan yang namanya pemborong yang mengambil keuntungan tidak sewajarnya membangun jalan. Saya marah dengan pemborong yang mengakibatkan orang sebaik Kang Dul meninggal. Lalu saya juga marah, sangat marah dengan kepala dinas yang mengambil fee dengan pemborong. Lalu saya pun menghujat yang namanya kepala daerah yang mengambil uang dari kepala dinas untuk jabatannya. Karena tidak selayaknya orang sebaik Kang Dul meninggal di jalan berlobang. Bahwa ketika calon itu terbukti, bahkan di sini melebar calon maupun tim kampanye terbukti melakukan politik uang, maka ketika calon itu terpilih, konsekuensinya adalah dibatalkan sebagai calon terpilih. Oh bisa ya Pak? Bu, bisa ketika nanti dalam proses pengadilan, persidangan terbukti misalnya paslon itu memberikan uang dan terbukti dapat dibuktikan di pengadilan, maka bisa pembatalan seperti itu. Dan itu terjadi, pernah terjadi di beberapa daerah di tempat lain. Itu tegas ya Pak? Tegas regulasi dan itu undang-undang. Ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya sehingga beragama lain untuk dapat disesuaikan dengan aliran dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan na'im. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, perkara dan ridho anugerah Engkau berikan kami ya Allah, kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan sosialisasi Ayo Memilih Bersama YouTuber Bagian Bengkulu. Oleh karena ya Allah, kami bermohon kepadamu semoga acara yang kami senang pada hari ini selalu diberkati dengan rahmat darimu dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Allahumma ya Allah, berikanlah kami selalu kekuatan, keimananmu, keselamatanmu dalam jalan segala kita sebutin dan kehidupan kami saat di dunia ini. Allahumma ya Allah, kabulkan doa dan minta kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami. Allahumma taqabbal doana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi rasulil ajma'in. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Baik, Sanamai TV selanjutnya sebelum kita memulai sosialisasi yang memilih pada tahun 2020 ini, kita akan bersama menyaksikan ada penampilan dari Arka Band and Akustik dan juga Ayo tentukan pilihannya, suara besar.
pemimpin daerah provinsi Bengkulu, dengan hati yang bersih, mari gunakan hak pilihmu untuk Bengkulu tercinta. Nasibmu rahasia, jujur dan adil, untuk rayakan pesta demokrasi. Pemilihan Bengkulu telah tiba, ayo sanak semuanya untuk memilih pemimpin daerah. Ayo tentukan pilihannya, suara masa depan kita, Bengkulu damai sejahtera selamanya. Ayo kita memilih pemimpin daerah provinsi Bengkulu, dengan hati yang bersih, mari gunakan hak pilihmu untuk Bengkulu tercinta. Jujur dan adil, untuk rayakan pesta demokrasi. Pemilihan Bengkulu telah tiba, ayo sanak semuanya untuk memilih pemimpin daerah. Ayo tentukan pilihannya, suara masa depan kita, Bengkulu damai sejahtera selamanya. Bengkulu damai sejahtera selamanya. Ayo memilih tanggal 9 Desember 2020, no golput. Lalu saya tanya, Ibu, kepada dokter, ada apa sebenarnya dengan Kang Dul? Lalu Kang Dul, perawat itu bilang ada saksi mata yang membawa, sopir angkot yang membawa Kang Dul ini ke rumah sakit, dan sopir angkot itu kebetulan masih ada di sana. Lalu saya temui ke sopir angkot itu, dan sopir angkot itu bercerita bahwa memang sekitar jam setelah sholat asar dia kembali berjualan sekitar jam 4 sore. Kemudian dia memang mau bergegas pulang, tapi saya sekali lagi tidak sebutkan jalannya. Di salah satu jalan raya itu berlubang, dan saya tahu jalan itu belum lama diperbaiki oleh pemerintah, tapi kembali berlubang. Kang Dul berupaya menghindari lubang itu, kemudian mengambil sebelah kanan, tapi karena dia punya gerobak pentol, tahu kan, bisa teman-teman imajinasikan. Tanpa sepengetahuan dia, tanpa dia prediksi, ternyata pentol baksonya itu menyenggol truk yang berlawanan, sehingga motornya terjatuh. Kemudian Kang Dul terpental di jalan raya itu, dan di situ Kang Dul tidak sadarkan diri. Kemudian dokter mengatakan bahwa Kang Dul itu menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum, sempat melafazkan asma Allah itu di ruang ICU. Saya marah, sangat marah. Tidak
tidak selayaknya orang sebaik Kang Dul itu meninggal dengan cara seperti itu. Yang pertama sekali, saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi menemui langsung Ibu Maisarah dan saya sampaikan bahwa suaminya sudah meninggal, sekarang berada di ruang ICU, dan saya ceritakan dengan kemarahan karena waktu itu 20 tahun yang lalu usia saya masih sangat muda untuk menetralisir emosi. Saya katakan dengan Ibu Maisarah, saya sangat marah dengan yang namanya pemborong yang mengambil keuntungan tidak sewajarnya membangun jalan. Saya marah dengan pemborong yang mengakibatkan orang sebaik Kang Dul meninggal. Lalu saya juga marah, sangat marah dengan kepala dinas yang mengambil fee dengan pemborong. Lalu saya pun menghujat yang namanya kepala daerah yang mengambil uang dari kepala dinas untuk jabatannya, karena tidak selayaknya orang sebaik Kang Dul meninggal di jalan berlobang. Dan luar biasanya, Ibu Maisarah melihat saya yang marah seperti itu tidak meneteskan air mata mendengar suaminya meninggal. Lalu dia bertanya, "Mas, bukankah kepala daerah yang sampean hujat barusan itu orang yang sampean pilih?" Kaget. Jantungan. Saya menghujat pemborong. Saya menghujat pemborong. Saya menghujat kepala dinas. Saya menghujat kepala daerah. Tapi saya lupa, saya yang memilih dia. Dan saat saya memilih dia, saya terima amplop dari tim suksesnya. Kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan di cerita ini, kita sering sekali menunjuk satu jari ke muka orang, menghujat orang, tapi kita lupa ada 4 jari yang menghadap kita. Matinya Kang Dul, dosa jariahnya para pemborong, dosa jariahnya kepala dinas, dan demi Allah dosa jariahnya kepala daerah yang meminta uang untuk jabatan kepala dinas. Tapi juga dosa jariah kita yang memilih bukan dengan nurani, yang memilih karena uang. Karena itu ayo sama-sama kawan-kawan yang saat ini membuat konten, kita deklarasikan, kita kampanyekan, stop politik uang. Allah, itu dosa jariah bagi kita. Demi Allah, Suaranya ragu. Rabu. Tanggal 9 Desember. Nah, pada tahap ini
teman kita ini duduk, ini Bung Santo ini sering main duduk. Ya, ini kemudian nanti akan ada penetapan paslon. Ini ada proses penghitungan ya. Nah, teman-teman, ini adalah daftar pemilih kita. Nah, adik-adik teman-teman semua, ini banyak adik-adik saya lah ya, teman-teman semua. Bisa pastikan apakah sudah masuk di angka ini? Ini pemilih kita nih, laki-laki 6957661, perempuannya 67869. Ternyata di Bengkulu ini masih banyak laki-lakinya daripada perempuan. Makanya kamu cewek segeralah menikah. Bakalan aja harus menikah. Karena potensi laki-laki itu kan. Ya, ternyata banyak yang laki-laki di Bengkulu. Jumlah pemilih kita, ya, ini di belakang. Mana sebelah ini? 29 kecamatan dan 1.513 desa di 4.341 TPS. Kita pastikan yang cowok sudah terdaftar di sini. Dan posisi kita di Kota Bengkulu, di mana? Di sini. Yang kecil ini ternyata Kota Bengkulu. Tapi ada yang dari luar Kota Bengkulu ada nggak nih? Kita tidak akan jauh dari 3 orang lah. Jangan bahaya Pak. Ya. Soalnya Makanya pas besok pas debat jangan banyak nonton TV. Sibuk WA kayak hari ini kita kan nggak tahu. Siapa tahu di antara jumlah ini ketemu, kita tidak tahu kan. Jadi malam ada yang cemburu. Siapa tahu besok sudah bisa ber-WA. Karena tadi waktu daftar palingnya nuliskan nomor handphone enggak? Nah, kalau nuliskan kan bisa aja nanti komusi dengan panitia. Sehingga besok sibuk ber-WA, lalu kemudian lupa nonton debat. Padahal indikator yang kita inginkan ya dari proses debat itu adalah ada apa stand up tadi pernah jadi PPS katanya di tingkat desa, kemudian di tingkat TPS nanti ini namanya KPPS. Nih KPPS. Ternyata jumlah KPPS kita sebanyak 39.869 orang. Kalau dijumlahkan seluruh penyelenggara teman-teman yang terlibat di dalam KPU ini ya, ini biar kita juga itu sebanyak 53.599 orang. Ya kan? Lah hampir sama dengan jumlah pemilih di Kabupaten Makassar. Penyelenggara apa ya? Dari KPU sampai KPPS Makassar, uang untuk yang diberikan dari semua untuk jadi memang betul-betul pesta demokrasi ya. Untuk memilih gubernur dan wakil. Terbatas tatap muka, kunjungan boleh harus menerapkan standar protokol COVID. Jumlah pemilih 50 sekarang ini sudah kita lewati. Oke, kita lewati saja. Nah ini kapan? Memang peluang untuk dapat melihat debat yang hanya lewat media. Tidak boleh hadir besok ke hotel Merkur, tidak boleh. Bisa kawan-kawan cek yang di dalam itu hanya pasangan calon 2 orang perwakil Bawaslu itu jumlahnya 5 orang, tapi yang boleh masuk hanya 2 orang. Tidak boleh. Kemudian setiap calon, kalau dulu ramai itu debat ya di sini paslonnya di belakang pendukungnya, wah ramai bisa tertenang. Sekarang boleh hanya 4 orang yang boleh masuk. Makanya peran media, peran BNI menyiarkan ini kepada masyarakat semuanya. Kita tidak mungkin bisa mengakses semuanya, termasuk keluarga-keluarga kita yang dibutuhkan. Ingat pesan ibu. Apa lagi? Jadi sebenarnya bagaimana proses pilkada ini juga terlaksana secara demokratis, apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, lu berjudil, tapi sisi kesehatan. Nah, saya ingin sampaikan juga, ternyata bagus sekali ini pencerahan buat kita semuanya. Saya kira kelompok-kelompok yang inilah mulai politik saya. Ternyata regulasi di kita, di undang-undang kita, penggunaan atau dari mana calon itu bisa berkampanye kalau tidak ada BPK. Makanya soal keuangan kampanye itu menjadi penting. Pelaporan dana kampanye juga menjadi penting. Keuangan dalam hal ini kampanye itu bisa mendiskualifikasi calon. Betul. Jadi calon nanti yang tidak patuh dengan soal keuangan kampanye, keterlambatan
jelas aturannya. Apalagi soal sumbangan dana kampanye misalnya, bahwa paslon mempunyai kewajiban juga untuk menampung kegiatan kampanye. Kampanye nggak mungkin ada di jalan misalnya ke utara, pasti kan butuh minyak kan Bang? Butuh minyak. Kalau siang kan makan. Nah, pertemuan tidak mungkin tidak beli aqua. Mohon maaf lah, minimal. Kemudian seseorang warga negara Indonesia bukan asing. Kemudian kalau perusahaan menyumbang juga boleh. Tapi yang jelas perusahaan itu harus jelas, harus ada NPWP-nya, identitasnya jelas. Kalau tidak, maka itu juga berisiko pidana ketika dana itu digunakan. Ini teman-teman. Jadi memang untuk menjadi calon juga harus cerdas. Bukan hanya sebatas laporan dana. Karena resikonya luar biasa. Menerima sumbangan lebih misalnya Mas Andre nyumbang ke salah satu calon. Sumbangan Mas Andre ini hanya boleh maksimal itu 7 nih teman-teman. Apa yang pertama? Pemilih kita lagi kurang. Kalau kemarin legislatif itu 800 pemilih sekarang kurang jadi 500. Kemudian harus pakai masker. Nah, ingat pesan ibu. Kemudian KPPS harus sehat. Jadi KPPS sekarang lagi proses rapid test, ya. Rapid test. Nah, sekarang kita lagi menunggu hasil yang mudah-mudahan semuanya unrated. Kemudian ada pengaturan kedatangan. Nah, nanti kedatangan kita tidak boleh bergerombol, datang pada jam 8. Maka nanti akan kita atur datangnya itu secara berdiri. Ya. Kemudian, nah ada sarung tangan, bukan sarung tinju, sarung tangan. Kemudian dilarang berdekatan, ceklah minimal berdekatan. Kemudian apa? Tidak bersalaman. Jadi 15 tahun kalau dulu tidak boleh. Tengok hal seperti itu ya sekarang. Kemudian ya. Kemudian ada tinta tetes. Kalau siapa yang sudah bisa jam 9 sampai sore. Aplikasi mic-nya mana namanya? Sebutkan namanya ya. Supaya kita sosialisasi. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Irfan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum kompak. Saya ulang sekali lagi dan saya ingatkan sunnah 2024 kawan-kawan yang akan dipilih. Amin ya. Amin. Enggak mau jadi pemimpin? Tergantung. Hah? Kalau mampu. Kalau tidak mampu nggak usah. Oke, balik ke soal money politik itu, sahabat mata hati official Robin Hood. Oke, ini kawan-kawan yang biasa di luar kayaknya. Ya, kalau tadi bahasanya adalah siapa yang salah? Masyarakat atau calon? Yang ngasih atau yang diberi? Dua-duanya. Dua-duanya. Sama seperti kawan-kawan kalau ditanya mana duluan, antara telur atau ayam? Saya ingin sampaikan hal ini. Jadilah pemutus keputusan buat diri sendiri. Ya, kalau kalian ingin bicara yang duluan ayam, ya menurut saya ayam, dan percayakan kepada diri kita bahwa yang duluan ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku seperti biasa. Yang unik di channel itu aku gini, aku selalu berkesempatan atau meminta kesempatan pada narasumber untuk berbicara. Kali ini korbannya kebetulan kebanyakan sendiri di grup YouTuber bukan Jokowi ya. Jadi beliau adalah pembina kita lah, kita anggap. Kita coba untuk cross check, untuk cari tahu, tanya-tanya ke beliau tentang kegiatan yang diadakan saat ini. Bang, sehubungan dengan sosialisasi dari KPU Ayo Memilih ini,
kan abang tahu nih anak-anak abang, karena bukan anak-anak sih, temen-temen gitu kan di grup kita itu ada yang juga politik nih, ada yang memang khusus YouTuber, ada yang memang mungkin tim sukses. Nah, menurut abang menyikapi hal seperti itu gimana untuk khusus sebagai YouTuber Beken Bengkulu terhadap KPU yang mensosialisasikan untuk tanggal 9 Desember dan Jadi ini yang pertama memang benar ya, teman-teman YouTuber yang tergabung di YouTuber Beken Bengkulu itu memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada yang memang konsen sebagai YouTuber, ada yang menjadi sambilan, ada yang ya dua-dua deh sekalian ya. Artinya mereka ada yang politisi iya, PNS ada, wira swasta ada, profesi karyawan swasta ada, PNS tadi sudah ada, kemudian anak sekolah ada, mahasiswa banyak gitu kan. Jadi intinya kan mereka semua influencer, artinya memiliki follower atau subscriber yang otomatis apapun konten yang mereka bikin itu akan menginfluence para penonton mereka. Nah, KPU sangat strategis memanfaatkan teman-teman YouTuber sebagai sarana kegiatan sosialisasi. Terlepas itu tadi, apakah mereka ini tergabung adalah orang politik, gitu, orang PNS, tapi tanggung jawab suksesnya pemilu kada 9 Desember nanti itu bukan cuma di tangan KPU. KPU hanya sebagai pelaksana, tapi tanggung jawab ada di tangan kita semua. Bagaimana outcome dari suksesnya pemilu kada ini adalah partisipasi pemilih dan memilih sesuai dengan hati nurani. Nah, jadi intinya kita YouTuber itu sebagai media kali ya Bang, penyampai, jadi penyampai kata tentang apa yang disosialisasikan KPU. Nah, terlepas mereka itu dari basicnya apa, yang penting sosialisasi dari KPU itu yang terpenting. Oke, mungkin itu aja karena beliau lagi serius kayaknya malam ini, aku nggak tahu kenapa. Mungkin tadi habis cerita tentang Cita Bang Dul kali ya. Biasanya beliau humble orangnya gitu yang oke. Jangan lupa tetap ya Bang, tanggal 9 Desember kita semua untuk ke TPS. Jangan lupa untuk menggunakan tetap protokol kesehatan ya Bang ya. Apa himbauan untuk tanggal 9 Desember Bang, silakan. Ya, tanggal 9 Desember ayo datang rame-rame, buktikan bahwa kita adalah warga masyarakat Indonesia yang baik, warga masyarakat Bengkulu yang baik, yang memiliki tanggung jawab dan sebagai warga negara yang berdaulat, memiliki kebebasan untuk memilih dan memanfaatkan hak memilih itu untuk memilih sesuai dengan hati nurani dengan mendatangi TPS. Dan ingat, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, bawa pulpen sendiri, jaga jarak, tidak perlu bersalaman, antri, dan ya, gunakan hak pilih dengan benar sesuai dengan hati nurani. Oke, itu tadi pembicaraan kita dengan Bang Santo, dan tentunya saya juga menghimbau satu suara itu menentukan untuk masa depan Provinsi Bengkulu ya Bang, 5 tahun ke depan. Jadi jangan disia-siakan walaupun satu suara itu sangat berharga. Jumpa lagi di channel YouTube aku selanjutnya dengan keseharian aku tentunya bagi Amelia of Amelia. Love you guys, bye bye. Terima kasih ya Bang, selamat malam. 1, 2, 3. Jumpa lagi. Maaf aku buka masker karena aku mau ngomong. Gak apa-apa ya Pak? Oke. Dan aku dapat kesempatan guys. Aku dapat momen. Tadi minta waktu beliau sudah dikasih, tapi ternyata balik lagi alhamdulillah. Jadi aku bicara dengan satu apa Pak di KPU? Saya komisioner KPU Provinsi Bengkulu yang menangani divisi hukum. Hukumnya, berarti tentang hukum yang Ya, berhubungan ada dengan regulasi, ya, Pak, ya. terus kaitannya dengan penegakan aturan, kemudian kalau ada sengketa, ada persoalan-persoalan hukum pelanggaran, maka saya nangani. Mungkin saya mewakili teman-teman YouTuber yang boleh. mungkin nggak sempat bertanya. Tadi Ya. mau nanya Pak, Ya. udah kayak gini tapi nggak dikasih mic Pak, saya karena Pak ini itu nggak nanya. waktunya kan udah Nah malam. terus gini Pak, misal
Ya. Itu tadi seperti yang ditanyakan oleh Mata Hati, bahwa memang secara umum, rahasia umum kita juga tahu kalau untuk setiap pilgub itu ada rapat politik. Itu biasanya pasti ada. Tapi sejauh mana sih KPU bertindak tegas maksud Anda itu? Apa sih yang KPU lakukan kalau misalnya terciduk, terbukti ada BB gitu Pak? Ataukah cuma sekedar surat teguran atau gimana? Boleh Bapak jelaskan? Kaitannya dengan money politik ya, pertama kita melakukan langkah pencegahan dengan sosialisasi. Kita sadarkan betul masyarakat bahwa money politik itu tidak baik, bahwa yang akan kemudian menjadi korban juga kita. Jangan Kenapa? ada kisah-kisah Bang Dul yang tadi ya. Nah, kisah Bang Dul itu sangat miris saya. Karena apa? Ternyata semuanya sudah dari awal mereka calon sudah menganggap kan saya sudah bayar kalian. Betul. Itu makanya itu harus kita hindari betul proses polsek pembelian suara secara transaksional. Kita hindari betul itu. Maka dari awal KPU pertama mensosialisasikan, yang kedua kita memberikan regulasi bahwa ketika calon itu terbukti, bahkan di sini melebatkan calon maupun tim kampanye terbukti melakukan politik uang, maka ketika calon itu terpilih, konsekuensinya adalah dibatalkan sebagai calon terpilih. Bisa ketika nanti dalam proses pengadilan, persidangan terbukti misalnya paslon itu memberikan uang dan terbukti dapat dibuktikan di pengadilan, maka bisa pembatalan seperti itu. Dan itu terjadi, pernah terjadi di beberapa daerah di tempat lain. Itu tegas ya Pak Tegas ya? regulasi dan itu undang-undang. Ada undang-undangnya? Ada undang-undangnya, sehingga KPU sebagai pelaksana dari regulasi akan berkomitmen untuk kemudian melaksanakan regulasi. Oke guys, kamu bisa dengar langsung ya. Jadi ini bukan lewat searching ataupun lewat kata orang. Beliau adalah mungkin salah satu petinggi di KPU provinsi mungkin ya. Saya bilang takut nanti. Nah, itu ada ketegasan yang memang udah ditetapkan oleh KPU bila terbukti ya, Pak. Tentunya dengan bukti-bukti yang tentu diselidiki dulu ya, Pak ya. Putusan pengadilan. Apalagi Bapak dihukumnya di bagian hukum beliau. Jadi bila terbukti ada BB atau saksi bla bla bla, serangkaian proses hukumnya dari pengadilan itu, maka seorang calon pilgub dan wagub yang terbukti bisa dibatalkan, didiskualifikasi. Poinnya sesungguhnya ini dampak yang kelihatan, dibatalkan. Tapi yang tidak kelihatan adalah kita telah tergadaikan selama 5 tahun suara kita. Masa kita hanya dibeli dengan uang 100.000 atau berapa ribu untuk 5 tahun ke depan? Sangat murah sekali. Oleh karena itu disayangkan. Kita sudah cukup memberikan ruang ya. KPU itu sangat terbuka dalam hal misalnya membuka seluruh tahapan, membuka seluruh program kerja visi misi, termasuk laporan masyarakat ya, termasuk laporan masyarakat, semua kita tindak lanjuti. Maka sesungguhnya kalau sampai masih terjadi money politik, kita sangat dan amat menyayangkan. Sesungguhnya kita menyayangkan itu. 5 tahunan cukup lama suara kita tergadai ya. Jadi maksud Bapak kalau dibayar misal 200.000 dibagi 5 tahun ya Pak ya, cuma dapat berapa perak guys. So ibaratnya itu adalah satu kemirisan ya Pak sebenarnya ya. Jadi aku pribadi menghimbau, terlepas semua kita di grup YouTuber Beken Bengkulu dengan beda-beda latar belakang Bapak, kita ada yang PNS, mahasiswa, ada yang rumah tangga bla bla bla. Tetap kita adalah masyarakat di provinsi Provinsi Bengkulu dan saya menghimbau secara pribadi jangan lupa tanggal 9 Desember kita bersama-sama ke KPU ya Pak ya. Ke TPS. Ke TPS. Nah, jadi kita gunakan hak pilih kita sesuai dengan hak yang sudah terdata. Kita yakini, karena pada prinsipnya semua kita yang mempunyai hak pilih berhak untuk memilih, sehingga kesempatan itu jangan disia-siakan. Karena satu suara menentukan masa depan Bengkulu ke depan. Betul. Jadi 5 tahun ke depan berdasarkan satu suara dari kita masing-masing. Suara kita ini. Oke guys, kalian udah dengar dan terima kasih Pak Eko. Sama-sama. Udah balik lagi kasih waktu buat kita dari tim Amelia. 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 Cewek semua Pak kebetulan. Waduh, bertiga ya. Saya nanti coba buka YouTube-nya ya. Bapak buat KPU tetap amanah tentunya. Makasih ya. Sukses semua ya. Salam sehat. Pak. Kita semoga selalu diberikan kesehatan. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Amelia. Kegiatan aku hari ini, malam ini aku berada di sosialisasi dari KPU untuk Ayo Memilih, di mana KPU bekerjasama dengan YouTuber Beken yang ada di Bengkulu
didominasi oleh Bang Santo di sini selaku sebagai penasehat kita di BNPB ataupun ketua kita di BNPB, di YouTuber Kendul. Dan hari ini kita memang berkumpul untuk mensosialisasikan bagaimana KPU berusaha untuk masyarakat himbauan ajakan untuk memilih di tanggal 9 Desember 2020. So bagi semua masyarakat Bengkulu, himbauan dari KPU, mari kita sosialisasikan bersama, terutama untuk YouTuber beken yang ada di Bengkulu, untuk memberitahu pada masyarakat di sekitarnya untuk tidak golput, dan tanggal 9 Desember jangan lupa coblos pilihan sesuai dengan hati nurani dan bukan karena uang ataupun money politik. Kita semua mengupayakan untuk melakukan no money politik di Pilgub 2020. Sukses buat KPU, sukses untuk tanggal 9 Desember nanti, dan tentunya selamat untuk Pilgub dan Wagub yang terpilih, karena itu bukan karena uang, bukan karena slogan, tapi karena udah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Dari aku, Amelia di Bumi Rafflesia, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan see you next time. Bye-bye.